Seharusnya kita berani bertaruh tentang masa depan kita dan naruh pilihan kita tuh di Allah. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Nggak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin. Untung dulu saya putusin. Itu pengalaman pribadi. Untung dulu saya diputusin. Bukan putusin. Untung saya dulu diputusin. Kalau nggak diputusin, saya mungkin nggak ketemu dengan istri saya yang sekarang, yang bidadari saya banget. Untung saya dulu diputusin. Sehingga saya ketemu dengan bidadari. Cie. Hashtagnya cie. Yakin aja sama Allah. Pokoknya kalau misalnya ada pertaruhan hidup, pilihan antara halal dan haram. Kalau antara halal dan haram tuh nggak usah sholat istikharah. Sholat istikharah itu berlaku hanya untuk yang halal dan halal. Tapi kita bingung mana yang terbaik. Kalau yang satu halal yang satu haram, ntar dulu saya istikharah dulu nih. Yang pilih yang halal apa yang haram. Nggak perlu itu mah. Kalau halal haram udah aja pilih yang halal. Antara benar dan salah pilih yang benar. Nggak perlu istikharah. Ntar dulu ya saya mau tanya ke Ustadz dulu. Ustadznya bilang pilih yang halal tuh. Ntar dulu kan Ustadznya baru satu. Saya pengen memilih jumhur ulama. Mayoritas ulama gitu. Udah nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Karena udah jelas halal dan haram. Pilihlah Allah. Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Sama kayak kita misalnya punya iPhone. Rusak nih. Pengen diservis. Kalau kita servis di iPhone. Itu dikasih garansi ya. Sehingga kalau rusak lagi pasti nanti gratis. Tapi kalau kita servis di selain iPhone di tempat-tempat biasa, servis yang biasa, nggak ada garansinya kecuali garansi toko doang gitu. Paling 3 hari. Itu juga kalau ada. Kira-kira kita akan milih garansi yang mana? Akan milih servis di mana nih? Di iPhone yang resmi supaya ada garansinya. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta dan Allah yang menggaransi alam semesta. Makhluk kalau ngasih garansi pasti bohong. Gak mungkin makhluk bisa memberi garansi hidup kita karena dia bukan pemiliknya. Orang hidup dia aja lillah punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar tafakur, ingat-ingat, wah batu kalau dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, saya yakin. Masa Allah saya nggak yakin? Padahal Allah itu lebih pasti daripada batu jatuh ke bawah. Real Madrid kalau lawan satu klub biasa, saya pegang Real Madrid. Masa saya nggak pegang Allah tentang taruhan hidup saya? Karena Allah itu punya track record yang jauh lebih keren daripada Real Madrid. Kenapa kita pegang Real Madrid? Karena dia selama ini kita lihat track recordnya itu selalu menang ya. Dalam banyak pertandingan terutama juara Eropa misalnya. Kenapa kita nggak pegang Allah? Bukankah Allah pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta? Allah udah banyak nolong orang-orang yang istiqomah di jalannya. Itu nggak jadi bukti gitu? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mentafakuri? Qul siru fil ard. Berjalanlah di muka bumi dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran di dalam cerita-cerita umat terdahulu. Itu teman-teman. Makanya kita coba belajar istiqomah. Pertama, dawam dalam amal soleh. Yang kedua, on the track. Jangan keluar dari jalur. Selama jalur itu masih diridhoi Allah, kita terus saja. Gak usah khawatir. Karena track itu pasti akan membawa kita kepada ridho Allah dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan kisah Ibu Musa? Nanti sekali-kali di rumah coba baca surat Al-Qasas ya. Di surat Al-Qasas itu ada kisah bagaimana Allah menolong Ibu Musa ketika Ibu Musa mengikuti cara Allah. Jadi ceritanya kan Musa itu lahir di Mesir pada tahun ketika nggak boleh melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi kalau anak laki-laki lahir itu akan dibunuh sama Firaun. Kakaknya Musa, Harun, lahir di tahun yang boleh lahir anak laki-laki. Jadi selang-seling, setahun boleh, setahun gak boleh. Harun lahir di tahun yang boleh lahir anak laki-laki. Jadi dia gak diapa-apain, selamat. Giliran Musa, ujiannya, kalau bahasa kita mungkin nasibnya adalah dia lahir di tahun gak boleh melahirkan anak laki-laki. Itu apesnya Musa.
Sehingga akhirnya ibunya karena melahirkan anak laki-laki khawatir terhadap keselamatan anak laki-laki. Langsung dibawa lari. Tinggallah di pesisir Sungai Nil, lari dari perkampungan Yahudi. Karena perkampungan Yahudi udah semuanya ketahuan kalau ada yang hamil dan mau melahirkan. Akhirnya dia lari ke pesisir Sungai Nil. Tiba-tiba suatu malam dia bermimpi, Allah bilang dalam mimpinya, kasih ilham, hanyutkan putramu ke Sungai Nil. Jangan khawatir, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Itu janji Allah. Pertama malam mimpi masih ragu gitu, ini benar gak ya ilham? Jangan-jangan ini bisikan setan. Datang ke ulama Yahudi, ulama Bani Israel. Saya mimpi kayak gini, kata ulamanya. Benar itu mimpi ilham dari Allah, hanyutkan putramu ke Sungai Nil. Tapi seorang ibu kan susah. Perasaan ibu kan dalam luar biasa, cintanya paling besar. Sehingga masih mikir. Malam kedua mimpi lagi tuh. Hanyutkan putramu ke Sungai Nil. Malam ketiga mimpi lagi. Setelah makin mantap, akhirnya ibu Musa bikin keranjang gitu. Bikin keranjang, terus Musa ditaruh di dalamnya, ditutup, dihanyutkan ke Sungai Nil tapi diikat pakai tali. Tes dulu gitu. Trial dan error gitu ya. Jadi trial dulu. Dihanyutkan, ditarik lagi, masuk air enggak ya? Oh ternyata enggak masuk air. Hanyutin lagi, ditarik lagi. Oh ternyata enggak masuk air. Akhirnya dihanyutkan, udah dilepas talinya. Begitu dihanyutkan, Sungai Nil itu kan panjang banget ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan, dua negara. Ketika dihanyutkan, Ibu Musa langsung merasa kehilangan, aduh putraku, kekasihku, jantung hatiku udah hilang di bawah arus. Bayangin kita kadang-kadang berpisah dengan anak kita, sehari aja tuh udah kangennya minta ampun. Saya, maaf yang belum punya anak. Saya kalau lagi umroh tuh ya, baru berangkat ke Jakarta mau naik pesawat, itu di jalan di tol itu udah kangen, udah telepon. Kata anak, Babang kenapa telepon? Kangen sama Aisyah, kangen sama Maryam gitu. Terus satu hari di Mekah udah telepon fit call gitu. Terus minta foto yang lagi tidur, karena foto anak lagi tidur itu polos banget, bikin baper banget kan. Dia lagi tidur dengan wajah polosnya, wah pengen kangen pulang. Padahal kita tahu 10 hari lagi kita akan ketemu dengan mereka, tapi kangennya luar biasa. Gimana kalau perpisahannya itu nggak tahu kapan akan bertemu lagi, kan itu berat. Berpisah untuk ketemu lagi aja berat, apalagi berpisah nggak tahu akan ketemu kayak gimana. Kecuali karena iman, dilepaskanlah Musa hanyut di Sungai Nil untuk menghindari Firaun. Qadarullah, takdir Allah ternyata setelah hanyut di Sungai Nil itu malah masuk ke selokan yang mengarah ke tempat pemandian keluarga Firaun. Menghindar dari Firaun, malah Allah datangkan kepada Firaun. Coba skenario Allah, Allah tuh cerdas. Hakimun, maha bijaksana. Dan Allah itu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan rencana jahat, Allah juga punya rencana dan rencana Allah yang paling baik. Terserah mereka orang-orang musuh itu mau rencanain apa. Akhirnya didatangkan Musa hanyut masuk selokan mengarah ke pemandian keluarga Firaun. Tiba-tiba ditemukan oleh dayang-dayang Firaun, ada keranjang yang ngapung-ngapung di air, kemudian diambil, pas dibuka ternyata bayi, lucu banget. Namanya juga bayi Nabi, punya aura yang luar biasa. Bayi model aja keren, apalagi bayi Nabi. Ini bayi akan jadi cover boy misalnya, akan jadi misalnya cewek apa. Ini bayi Nabi yang dipilih dari langit, jadi duta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punya aura yang semua orang kalau ngelihat jatuh hati. Langsung dibawa kepada istri Firaun, ketika istri Firaun melihat langsung jatuh hati. Dan dengan takdir Allah, istri Firaun belum punya anak. Nanti dia baru punya anak setelah mengangkat Musa sebagai anaknya, baru nanti punya anak. Mungkin jadi kayak dipancing gitu. Nah, karena istri Firaun gak punya anak, dia pengen banget punya anak laki-laki. Begitu dapat bayi Musa, langsung didekap, dibawa kepada Firaun. Kata istri Firaun, qurratu ainin li walak. Ini anak ini menyejukkan hati saya dan hati kamu. Kata Firaun, laki la liya. Dia menyejukkan hati kamu, hati saya enggak, kata Firaun. Dan Firaun itu by the way bukan orang bodoh ya. Dia itu raja dan dia tahu bahwa ini anak Bani Israel yang sengaja dihanyutkan supaya tidak dibunuh. Dia tahu banget. Makanya akhirnya Firaun mengatakan, akan saya bunuh anak ini. Kata istrinya, jangan kita nggak punya anak. Minimal kamu tahan dulu sampai saya puas dengan anak ini. Sampai dia besar. Kata Firaun, ya sudah kita tunggu aja waktunya. Pokoknya saya akan bunuh dia. Tinggallah Musa di dalam istana Firaun, dilindungi oleh Asia. Baru hari pertama tinggal di sana, Musa nangis karena pengen susu. Akhirnya
raja mengumumkan sebuah sayembara, bikin audisi menyusui bayi raja. Dan gak tahu kalau itu bayi yang pungutan, dikira itu bayi Firaun anak raja. Siapa yang bisa menyusui bayi raja akan dikasih hadiah yang sangat banyak dan dapat kedudukan di sisi raja. Mulailah ibu-ibu yang ada di Mesir pada daftar ikut audisi menyusui. Wah, daftar, ada ratusan orang daftar. Pengen nyusui Musa. Bayangin cara Allah memperlakukan hambanya. Yang tadi mungkin nyusuinya aja diam-diam, sekarang orang mendaftar untuk nyusui dia. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan banyak orang untuk menolong kita. Kalau kita istiqomah, orang akan ngantri untuk membantu kita. Orang akan meminta, tolong saya aja yang mau bantu kamu, saya aja yang mau bekerja sama dengan kamu, saya aja pengen ngasih manfaat buat kita. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan orang untuk memberi manfaat kepada kita. Bahkan ngantri, kalau perlu dia daftar, kalau perlu dia bayar untuk bisa nolong kita. Kalau kita istiqomah. Akhirnya ibu-ibu pada ngantri. Ternyata ibu Musa juga ngutus tetehnya Musa. Musa kan punya teteh ya. AA-nya Musa siapa? Harun. Itu AA-nya Musa. Tetehnya nggak disebutkan namanya. Nah tetehnya Musa ini mengikuti perkembangan tentang adiknya. Udah sampai di mana? Ternyata pas adiknya masuk ke istana, dia kaget banget. Gimana nih nasib adik saya? Pasti akan dibunuh. Dia intip-intip berita di pasar. Ternyata dia dengar berita lagi ada audisi ibu menyusui. Langsung dia daftar. Saya juga mau daftar. Tapi dia di antrian paling belakang. Begitu satu demi satu ibu-ibu datang mendekat Musa. Musa nangis, kejar-kejar gitu. Kejar-kejar apa? Bahasa Sundanya teh. Wah, kejang-kejang gitu kan ya. Nangis pokoknya nggak mau aja disusuin. Datang ibu yang kedua nggak mau, datang ibu yang ketiga. Wah, ini ibu kayak gini mas saya nggak mau nyusui sama dia. Terus aja. Musa nggak mau menyusui sampai ada puluhan mungkin ratusan ibu-ibu menyusui. Musa nggak mau satupun. Sampai giliran terakhir itu tetehnya Musa. Begitu datang orang-orang kerajaan bingung. Ini anak ABG tapi mau menyusui. Kamu ngapain ke sini? Saya pengen daftar juga. Kamu nggak bisa menyusui untuk apa bayi itu? Enggak, saya bukan mau menyusui, mau menawarkan seorang ibu susu yang baik. Akhirnya dia datang kepada Asyah, istri Firaun bilang, maukah kalian aku tunjukkan seorang ibu yang bisa menyusuinya dan mendidik dia dengan baik? Kata Asyah karena udah gak ada pilihan, ya sudah datangkan ibu itu ke sini. Kalau dia bisa, saya kasih hadiah besar. Datanglah ibu Musa, dibawa sama tetehnya. Bu, adik udah ketemu di mana? Di istana Firaun. Hah? Gitu. Kan ini kayak di sinetron gitu kan. Gitu kan, lama sinetron kita mah suka bengong gitu kan ya. Bengong dulu ada beberapa detik gitu bengong kalau di sinetron teh. Wah, di istana Firaun diapain? Enggak, lagi mau nunggu ibu susu dan tidak ada yang mau disusui oleh Musa. Makanya ibu datang, mudah-mudahan ibu bisa menyusui adik. Datang ibu Musa. Datang Asyah nanya, ibu dari mana? Dari Garut. Wah, jauh ya perjalanannya. Gimana keadaannya di sana? Alhamdulillah sekarang bantuannya banyak. Alhamdulillah ya. Dari pemuda hijrah, ya barakallah ya teman-teman pemuda hijrah, kampanye dikit lah, iklan. Balik lagi, tadi sampai di mana? Sampai Garut ya. Nah, udah gitu ditanya sama Asyah, ibu dari mana? Dari negeri, sesuatu negeri gitu. Udah dibawalah Musa, didekap oleh ibu Musa sambil menangis, disusui, mau ternyata, gimana gak mau ibunya sendiri kan? Begitu bisa disusui, Asyah langsung jatuh hati kepada ibu Musa. Dan memperlakukan keluarga Musa seperti keluarga istana. Langsung dikasih hadiah emas yang sangat banyak. Kata Asyah, wah ibu, bawalah keluargamu semuanya tinggallah di istana. Mudah-mudahan ibu bisa menyusui anak saya dan mendidik anak saya. Dia gak tahu kalau itu ibunya sendiri. Sehingga sejak saat itu, Musa, tetehnya Musa, AA-nya Musa, abahnya Musa, maknya Musa, semuanya tinggal di istana. Coba bayangin. Sekarang saya mau tanya, bayangin kalau ibu Musa gak istiqomah, gak mau ngikutin track yang Allah buat, maka mungkin Musa seumur hidupnya dalam keadaan buronan. Ya kalau gak ketemu, gimana kalau ketemu? Akhirnya dibunuh. Tapi karena ibu Musa itu mengikuti track yang Allah buat, mengikuti cara Allah, walaupun cara itu terlihat di awalnya itu ngeri gitu, gak masuk akal. Tapi gak usah khawatir, itu hanya awalnya. Karena endingnya Allah jamin, nahnu auliyaukum, kami pelindung kalian, gak usah khawatir. Banyak dari kehidupan kita tuh kayak gitu. Di awalnya kalau kita ikut cara Allah, aduh kayaknya susah penghasilannya cuma sedikit. Sedangkan yang syubhat itu penghasilannya besar. Itu emang kelihatannya awal kayak gitu. Tapi yakinlah endingnya, nanti closingnya pasti akan nahnu auliyaukum, kamilah yang akan menolong kalian. Sehingga istaqim kata Nabi.
Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu yang kita baca di dalam surat Al-Qasas. Sama kayak cerita yang saya berkali-kali omongin, cerita Siti Hajar. Itu gara-gara istiqomah. Maka teman-teman, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai anak muda istiqomah dalam ketaatan, istiqomah untuk menjaga diri dari dosa. Kalau kita sebagai seorang pekerja istiqomah mencari rezeki yang halal. Kalau kita sebagai seorang perempuan istiqomah menutup aurat. Kalau kita sebagai seorang anak istiqomah berbakti sama orang tua. Gimana pun kita mungkin bete sama orang tua kita. Kadang-kadang orang tua mungkin perangainya macam-macam, apalagi yang udah lanjut usia. Istiqomah aja, tetap berbuat baik kepada orang tua. Istiqomah tersenyum, istiqomah memaafkan. Siapapun yang istiqomah, janji Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan dan kemenangan. Itu yang kita ingat, pasti itu. Gak mungkin meleset.